Asal mula istilah ras diketahui sekitar tahun 1600. Saat itu, Francois Bernier pertama kali mengemukakan gagasan tentang perbedaan manusia berdasarkan kategori atau karakteristik warna kulit dan bentuk wajah. Berdasarkan ciri fisiknya, manusia di dunia dapat dibagi ke dalam 4 ras besar. Ras tersebut adalah hitam, putih, kuning, dan merah. Seorang tokoh yang memperkenalkan konsep tentang ras adalah Charles Darwin. Beliau memperkenalkan ras sebagai suatu hal yang mengacu pada ciri-ciri biologis dan fisik. Akhirnya menjadi pembeda berdasarkan warna kulit memicu lahirnya gerakan-gerakan yang membedakan tingginya ras di dalam kelompok mereka. Yang dimana ras yang merasa lebih unggul menindas ras yang dianggap lebih rendah. Maka dari itu, rasisme secara umum dapat diartikan sebagai serangan sikap, kecenderungan, pernyataan, dan tindakan yang mengunggulkan atau memusuhi kelompok masyarakat, terutama karena identitas ras. Rasisme juga dipandang sebagai sebuah kebodohan karena tidak mendasarkan pada suatu ilmu apapun. Akibatnya, orang dari suku bangsa lain sering didiskriminasikan, dihina, dihisap, ditindas, dan dibunuh. Nah, setelah kita mengetahui mengenai teori dan juga konsep dari rasisme itu sendiri, sekarang kita berlanjut kepada hubungan antara bullying dan rasisme. Bullying merupakan tindakan yang dilakukan untuk menyakiti seseorang atau suatu kelompok. Tindakan ini dapat dilakukan secara verbal, fisik, maupun dari segi psikologi. Seseorang atau kelompok yang melakukan bullying terhadap seseorang disebut bully. Adapun dalam hal ini, bullying memiliki keterkaitan dengan rasisme, di mana terdapat beberapa ujaran yang diucapkan ketika seseorang melakukan bully dapat menyinggung penghinaan terhadap suatu ras, etnis, atau budaya tertentu. Pun terkait perilaku bullying yang membawa suatu identitas tertentu akan merujuk pada racial bullying. Istilah ini dapat merujuk pada serangkaian perilaku yang menyakitkan yang dilakukan oleh seseorang baik secara fisik maupun psikologis yang membuat orang yang dibully merasa terhina, dikucilkan, dan tidak berdaya karena warna kulit, etnis, budaya, dan kepercayaan dan kebangsaan mereka. Adapun dalam hal ini, racial bullying berpotensi untuk terjadi di mana saja, terlebih dalam institusi pendidikan. Jadi Amerika Serikat ini diketahui adalah sebagai negara melting pot, terdapat berbagai ras di seluruh dunia ini menjadi satu di Amerika Serikat. Dan ini juga malah jadi salah satu negara dengan kasus rasisme dan bullying terbanyak. Agak miris ya, UNESCO juga menyebutkan bahwa bullying juga mempengaruhi beberapa siswa lebih dari yang lain. Anak-anak yang dianggap berbeda dengan cara apapun lebih cenderung diintimidasi. Beberapa Amerika Utara menunjukkan misalnya bahwa siswa imigran lebih mungkin diintimidasi daripada dibandingkan rekan kelahiran asli mereka. Saat ini siswa minoritas merupakan lebih dari separuh populasi usia sekolah dan sekitar 20% dari populasi pemuda tersebut adalah anak-anak imigran, dan dari anak-anak imigran ini mayoritas siswa ini adalah Hispanik, khususnya keturunan Meksiko dan keturunan Asia. Presentasi siswa yang dilaporkan diintimidasi di sekolah, siswa kulit putih 25% dan siswa kulit hitam 22% yang pada gilirannya lebih tinggi daripada presentasi siswa Asia yaitu 13%. Presentasi yang lebih tinggi dari kelas 6, 7, dan 8 dilaporkan mengalami perundungan di sekolah berkisar 27-28% dibandingkan dengan siswa kelas 9, 10, 11, 12 berkisar antara 16-19%. Warga keturunan Indonesia mendapatkan perlakuan rasis di Amerika Serikat, yaitu Oliver Pras adalah warga Amerika Serikat keturunan Indonesia, ayahnya berasal dari Yogyakarta dan ibunya berasal dari Manado. Selama tinggal di Amerika Serikat, dia juga tidak lepas dari perundungan belata ras sejak kecil. Kalimat seperti, ayo kita tutup mata Oliver dengan benang gigi, atau saat membawa bakal nasi dengan rendang, mereka akan bilang, ih apa itu, lelucon dengan bernada rasis itu membuat Oliver merasa rendah diri sebagai keturunan Indonesia. Dia bahkan sempat merasa malu akan latar belakangnya. Namun, kekerasan terhadap warga Asia dan keturunan Asia di Amerika Serikat yang terus meningkat, terutama saat pandemi, membuat Oliver tidak bisa tinggal diam. Bersama rekan-rekannya, ia menyelenggarakan salah satu kampanye anti kebencian terhadap Asia di kota New York. Kampanye ini dihadiri oleh ribuan orang dari komunitas Asia maupun ras lainnya, juga mantan calon kandidat presiden Amerika Serikat yaitu Andrew Yang. Tumbuh dewasa di Amerika, Oliver ini tidak luput dari perundungan belata ras. Ada beberapa alasan yang membuat anak-anak imigran di Amerika Serikat ini lebih rentan terhadap bullying. Alasan-alasan tersebut diantaranya adalah kurangnya keterampilan berbahasa, kurangnya pemahaman budaya, hingga fitur fisik yang berbeda. Selain itu, pada umumnya anak-anak memang cenderung jeli terhadap perbedaan dan merasa perbedaan tersebut sulit untuk diterima. Solusi untuk menghentikan bullying terhadap anak-anak imigran ini dapat dimulai dari sekolah. Kebijakan sekolah harus direformasi dan secara eksplisit menentang diskriminasi. Perlu juga dilakukan dialog terbuka yang melibatkan siswa untuk meningkatkan kesadaran akan intimidasi.
Selanjutnya, dapat dibentuk inisiatif seperti merayakan berbagai budaya dan warisan melalui teater, seni pertunjukan, klub buku sastra, puisi, dan tulisan. Hal ini dapat efektif dalam memperkenalkan keberagaman. Sekolah juga bisa membuat sebuah proyek bercerita yang menciptakan ruang bagi siswa untuk mengungkapkan dan menghargai identitas mereka. Dan terakhir adalah dengan melakukan community walks dan mendiskusikan masalah bullying ini antar sesama siswa untuk mendorong kesadaran tentang bullying.